Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pameran seni rupa, screening film dan ngacapara di kegiatan Buzz Art 2020. Kali ini Arya nggak sendirian, tapi di sini Arya akan nemenin kalian sampai nanti. Oke? Sekarang kita masuk ke sesi sharing dengan salah satu tokoh, salah satu kurator, salah satu seniman juga. Mungkin banyak deh teman-teman yang udah denger ya, udah tahu siapa ini. Kalau penasaran, oke, kita langsung di sini, karena di sini udah ada orangnya. Di sini ada Pak Daniel. Apa kabar Pak Daniel? Baik, Alhamdulillah Pak Daniel. Oke. Ini buat teman-teman juga, info buat teman-teman juga. Mungkin mereka penasaran ya, sering lihat muka Pak Daniel, tahu siapa Pak Daniel, tapi belum mengenal secara dalam. Oke. Mewakili teman-teman Pak, ada pertanyaan dari teman-teman sebenarnya, siapa sih sosok Pak Daniel? Serem banget sosok. Serem banget sosok gitu ya. Saya ya, saya pendidik juga, pengajar gitu. Saya juga seniman juga, pelukis. Ya aktif lah di di event-event, pameran-pameran juga di Cirebon seperti itu. Hal yang unik saat ini adalah Pak Daniel menjadi salah satu kurator ya Pak ya di kegiatan ini Pak ya. Ya, saya diminta sama panitia untuk mengkuratori pameran ini. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin yang nyobalah kita akhirnya untuk kerjasama untuk event-event yang seni rupa kan jarang. Betul. Jadi kita pengen saling mendukung gitu aja. Betul. Ini yang kita unikkan dari Buzz Art 2020 ya. Kita berada di tengah pandemi yang orang bilang katanya membunuh, tapi di sini kita membuktikan untuk di tengah pandemi pun kita masih bisa bersenian ya Pak ya, seperti itu Pak ya. Dan Bapak ini juga yang memberikan judul untuk pamerannya, yaitu Diversity of Quality. Mungkin bisa ceritakan Pak sedikit ke teman-teman tentang Diversity of Quality itu apa sih sebenarnya? Ya, diversity of quality itu artinya kan keberagaman dalam kualitas ya. Betul. Jadi kita pengen pameran, tapi sebetulnya secara kuratorial itu ringan gitu loh. Jadi pameran yang nanti akan diadakan, yang diadakan ini sebetulnya semua siapa aja bisa ikut asal punya karya, akhirnya seperti itu. Betul. Ya, karena ini pandemi, jadi sebisa mungkin teman-teman yang mungkin banyak di rumah, dia punya karya, dia berkarya, nah dia kan pengen juga eksis gitu. Ya gimana caranya? Nah ini kita dengan beberapa panitia juga mencoba untuk mencari solusinya seperti apa. Akhirnya ya terbentuklah di pameran Buzz Art ini dengan kriteria pameran online dan offline seperti itu. Jadi kalau masalah diversity of quality itu karena disesuaikan dengan keberagaman karyanya. Jadi karya-karya itu ada realis, ada dekoratif, ada lukis kaca ya, ada patung juga, terus ada lukisan air, drawing, ada yang kaligrafi, apa segala macam. Jadi keberagaman seperti itu. Jadi emang kita ngambil temanya itu. Betul. Kita tidak Kualitas. memberikan batasan apapun ya Pak ya sama. Ya karena kondisi pandemi itu yang penting ada semangat untuk bikin karya, ada semangat untuk berpameran, itu sudah bagus sekali. Betul. Nah, juga yang jadi sebuah nilai plus ya buat teman-teman tahu juga. Di sini para senimannya pun nggak cuma hanya dari Cirebon Pak ya, dan nggak cuma seniman-seniman tua juga ya Pak ya. Yang senior ada yang Pak Nana, dia alumni dari ASRI, umurnya sekarang sudah 89. Dia masih aktif dan dia juga kayaknya lebih semangat dari anak. Karena karya yang paling kecil itu yang ditampilkan di situ ukurannya 100 kali 100, dia kebanyakan lukisannya besar-besar. Iya. Dan tadi Arya lihat juga di pameran ini, buat teman-teman tahu, ada karya dari mahasiswi dari Majalengka ya Pak ya, Mbak Nai. Ya, betul. Dan ada juga karya dari Mama Kandek. Almarhum Mama Kandek. Ya, ada pria ya. Betul. Patung pria. Ada juga yang dari mahasiswa UNS. Ada satu karya, dia tinggal di daerah yang di Gegesik itu. Gegesik. Ya. Gitu. Dan juga teman-teman tahu di sini Bapak
Daniel pun mengirimkan satu karya, betul ya Pak? Saya ya, jadi ngisi karena apa namanya terperangkap sama temanya keberagaman karena tidak ada patung, jadi saya pikir saya punya patung gitu ya. Udah saya tampilkan biar ada keberagamannya. Jadi ada seni 2 dimensi, seni 3 dimensi, ada multimedia, ada apa namanya instalasi seperti itu. Gini, tadi setelah Arya melihat-lihat Pak, Ya. ada satu yang menarik tadi itu sebenarnya itu tentang ada instalasi atau apalah saya kurang begitu paham itu mengenai sintren. Oh iya. Ya, nah, itu di menurut Bapak sendiri deh, pandangan Bapak sendiri tuh Ya. tentang karya sintren itu seperti apa? Sintren yang tampilin di pameran ini itu salah satu seniman dari luar kota dari Majalengka kalau nggak salah. Menceritakan tentang sintren, dia ingin memberikan itu karya seni instalasi ya. Karya instalasi itu lebih cenderung pada frame kontemporer, seni kontemporer. Oke. Jadi ingin memberikan semacam mengingatkan kepada masyarakat akan seni sintren itu apa namanya akan punah gitu loh. Jadi dia penghormatan terhadap seni sintren untuk dijadikan karya seni itu sendiri gitu. Jadi penghormatan sebetulnya dia ada kegelisahan terhadap kekhawatiran terhadap sintren, kesenian sintren yang akan punah, maka dia ingin membuat karya itu untuk mengingatkan pada generasi muda dan untuk memberikan suatu penghormatan agar lestari lah gitu loh. Tetap Iya. bertahan gitu ya. Sintren Oke, tuh, oke. memang Benar-benar. elemen-elemennya yang dia buat ya ada sintren, ada foto sintren, Terus ada kain-kain seperti itu, kain putih, terus ada kayak semacam hiyo hiyo gitu. itu kan dia ingin memberikan jejak mistiknya gitu. Oke. Ada jejak Jadi mistiknya. benar-benar ini loh sintren gitu. Dan Ya. ini saya apresiasikan untuk sintren seperti Ya, itu ya Pak. itu karya itu kan sudah lepas dari narasi seni lukis, patung dan segala macam. Oke. Nah, jadi selain Majalengka nih Pak, karena tadi menyebut Majalengka, itu Ya. daerah mana aja sih Pak yang karya mana aja yang kira-kira ini perwakilan dari daerah ini Oh, iya. gitu. Ada juga yang dari Kuningan yang saya tahu, Agung itu karyanya juga menarik ya, itu karya lebih simbolik, dia mencitrakan benda keseharian, akrab dengan dia, kayak bantal gitu, yang memberikan apa kalau bantal tuh mungkin simbol apa kenyamanan ya, mungkin ya, kenyamanan atau kelas tertentu. Betul. Atau bisa juga hedonis. Bisa. Nah itu kan ya saya belum banyak ngobrol dengan senimannya, tapi kalau saya lihat karyanya seperti itu gitu. Jadi mengkritisi tentang kelas tertentu gitu Pak. Oke. Bisa hedonis, bisa apa segala macam. Menarik ya Pak. Ya. Ya selain Kuningan, ini kan ada Majalengka, ada Kuningan, mungkin Ada dari juga yang Majalengka juga ada yang surrealis itu yang apa harimau tuh yang yang harimau itu kayak ya. seolah-olah Mulutmu adalah harimau seperti itu ya Pak ya. Oke, iya. Kita balik lagi ke Pak Daniel nih. Tadi sempat ada obrolan dari Bapak ini terkait dia pun memberikan patung, betul ya Pak? Oh iya. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak buat teman-teman patungnya seperti apa? Iya, patung itu salah satu untuk memberikan konteks keberagamannya juga. Karena biar satu tema, jadi harus ada ini, harus ada itu gitu loh. Jadi ada patung ke segala macam. Nah, yang belum itu kan patung. Jadi akhirnya saya berinisiasi karya saya yang lama sebetulnya itu saya coba saya tampilkan. Oke. Mungkin Ya. sedikit Pak jelaskan tentang karyanya Pak. Ini kita Oh. menarik nih gitu loh, karena saya pun melihatnya menarik ya Ya. jujur ya. Karya saya itu sebetulnya abstrak ya. Betul. Abstrak, saya kasih judul tumbuh tanpa akar gitu loh. Tumbuh tanpa akar. Tumbuh tanpa akar. Oke. Itu merefleksikan anak-anak muda sekarang atau budaya sekarang yang tumbuhnya itu sudah akar budaya kitanya itu sudah hilang gitu Ya, loh. oke, sudah Sekarang mulai kan memudar ya Pak. bisa betul. dibaca sendiri lah seperti apa Betul, sekarang betul, seperti itu. Nah, jadi ini buat teman-teman nih. Ini kekhawatiran saya aja. Khawatiran nih buat teman-teman ya. Di sini para seniman itu berkarya dengan memberikan edukasi juga dalam lewat karyanya. Betul ya Pak ya? Betul. Mereka lebih memberikan nasihat bisa, pandangan pun bisa, tergantung dari sudut mana kita melihatnya, betul Pak ya? Jadi ada sebenarnya setiap karya itu ada pesan, karena karya itu adalah
proses mengalami dari senimannya gitu. Betul. Ada refleksi gitu. Betul. Nah kalau karya saya ada sedikit tambahan, itu patung itu penggabungan dari semua disiplin ilmu seni rupa gitu. Oke. Ada kriyanya, Oke. ada seni patungnya secara global bentuknya seni Betul. patung, ada warnanya yang saya kasih warna itu kan wakil dari lukis. Lukis. Gitu. Berarti diborong ya Pak? Jadi kalau seni zaman sekarang kan postmodern kontemporer kan sudah nggak ada aliran realis apa gitu, dia udah Campur dia aja, Pak. nyampur. Jadi Itulah ya makna dari diversity of quality ya Pak Ya, ya. jadi Salah keberagamannya satu itu. keberagaman. Nah, ada macam-macam komplit gitu loh. komplit. Tapi betul. kualitasnya memang ya di samping itu memang keberagamannya yang difokuskan adalah kualitas. Kualitas gitu. betul. Tekniknya kan macam-macam, ada yang cat air, yang Betul. dari Arjawinangun itu. Betul. Dia dengan spirit yang luar biasa, dia bikin dengan ukuran besar, Besar, betul. dia bikin dengan cat air yang lumayan detail, gitu kan. Betul, betul. Jadi kesabaran juga. Betul. Terus ada juga drawing dengan Pen ya kalau nggak salah ya. konte, dengan konte itu Konte, juga betul. bikin suasana parkiran itu kan menarik juga itu kan, Betul. detail juga itu kan, jadi memang benar-benar tekniknya macam-macam gitu, kualitasnya macam-macam. Benar-benar beraneka ragam ternyata teman-teman, beraneka ragam. Ada banget. kaligrafi juga. Tuh, ada kaligrafi juga, betul. Dan ini sebenarnya kalau kita ngomong karya nih Pak di masa pandemi ini pasti banget banyak yang orang sering bilang kendala ya, tapi kita mah nggak bilang itu kendala Pak ya. Kita bilang itu pemanis lah ya. Nah di masa pandemi ini kita buat acara di masa pandemi nih Pak. Iya. Pandangan Pak yang terlintas di pikiran Pak Daniel tentang karya dan pandemi itu apa Pak? Karena banyak orang berpikir pandemi udahlah gue mah diem aja gitu-gitu loh. Ya karya dan pandemi, karya ya karya yang dipamerkan di sini, karya yang dibuat oleh seniman, pandemi ya namanya apa, wabah penyakit ya. Betul. Jadi mau tidak mau kita harus fight dengan pandemi itu. Betul. Bukan berarti menyerah ya Pak ya? Iya, nggak bisa. Dan sepertinya pandemi juga akan hilang. Apa COVID ini nggak akan hilang. Betul. Kita imun dari Tubuh kitanya kita. aja gitu. Betul. Dengan vaksin atau dengan kesehatan kita. Dengan Jadi, mental juga mungkin ya Pak ya? mental, Betul. dengan berpikir positif. Ya salah satu berpikir positif itu ya berkarya, berpameran gitu. Betul, betul. Tapi memang harus hati-hati. Ya, Karena betul. memang ini bukan apa namanya, bukan bohongan, memang yang namanya COVID itu beneran gitu. Betul ya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, itu buat teman-teman tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, minum pakai vitamin. masker, minum vitamin ya. Itu terakhir ya sebelum kita tutup ya Pak. Terakhir nih buat teman-teman. Biar teman-teman tahu kendalanya yang kira-kira jadi kendala banget di proses pameran Bazat ini di era pandemi itu apa Pak? Ya sebetulnya kendalanya memang dari awal juga kita tidak terbiasa ada di luar. Betul. Jadi yakin tidaknya kan kita ya mau tidak mau harus melaksanakan pameran itu dengan semangat yang memang kita bahwa kita itu tetap berkarya dan tetap kita harus berpameran seperti itu. Betul. Bertahan hidup lah ibaratnya seperti itu. Itu tadi kita udah sama-sama dengar penjelasan tentang uniknya pameran ini ya. Uniknya karya-karyanya, para pesertanya. Itu karena keberagamannya. Cocok gitu loh. Itu sebelum kita closing Pak, Ya. mungkin ada yang mau disampaikan buat kawan-kawan semua. Ya paling tetap jaga, yang paling utama tetap jaga protokol COVID itu yang paling utama. Betul. Jadi kita tetap harus bermasker, cuci tangan, jaga jarak itu sangat penting. Dan untuk teman-teman berupa Cirebon dan wilayah 3 Cirebon itu tetap semangat berkarya, tetap berpameran, dan kita nggak usah merasa terhalangi dengan adanya COVID ini. Tetap semangat dari Semangat. Oke. Akhir kata Arya dan Pak Daniel mengucapkan untuk semuanya tetap sehat, tetap jaga jarak, dan satu tetap berkesenian. Di sini kita akan ngobrol langsung dengan ketua kegiatan pameran seni rupa online dan offline ya. Oke. Stay tune terus di Bazat 2020.